Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat bihun Jawa, bihun deso gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bihunnya warnanya putih, nggak seperti bihun. Kalau bihun Jawa yang di Jawa Tengah itu kan warnanya coklat, seperti itu. Nah kalau bihun yang ini Jawa Timuran, yang biasa Jawa Timur yang deso ya, di daerah saya Lamongan gitu. Jadi ini bihunnya warnanya putih. Bihun ini cocok sekali untuk nasi kuning, untuk nasi rames. Biasanya dipakai orang-orang yang dipadukan sama nasi ya, dipadukan sama nasi biasanya dipakai orang kalau punya hajatan seperti itu ya, dipadukan sama ayam bakar, nasi putih itu enak banget. Gimana resepnya? Mudah sekali, ikutin saja step-stepnya dan tolong di subscribe ya. Yang belum di subscribe, kali ini videonya nggak ada video review, jadi silahkan disimak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, untuk bahannya saya pakai ini aja ya teman-teman. Sosis yang sudah saya potong, bakso yang sudah saya potong, bawang putih, cincang, wortel, masako, sayur, dan saus tiram. Oh iya, ada terasi juga teman-teman. Untuk wortelnya sudah saya potong pakai seperti korek api, dan bawang putihnya sudah saya cincang halus ya teman-teman. Saya pakai bihunnya bihun beras yang sudah saya rendam pakai air biasa, bukan air panas ya teman-teman. Karena ini bihun beras, jadi air biasa aja sudah cukup ya teman-teman, tak perlu air panas. Dan saya pakai telur satu aja udah cukup. Oke, langsung saja kita masak bumbu-bumbunya ya. Kita panaskan minyaknya sedikit saja, sekitar 2 sendok makan ya. Lalu kita masak bawang putihnya terlebih dahulu. Ini bawang putihnya cuman saya cincang halus ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ulek boleh, tapi menurut saya dicincang seperti ini aja udah cukup. Atau digeprek juga enak. Kita masak bawang putihnya. Ini video memasaknya tidak saya skip ya, jadi ini videonya apa adanya saja. Dimasak sampai berwarna kecoklat-coklatan. Berapa menit ya, sesuai durasi di ini teman-teman, karena saya untuk memasak bawang putih saya tidak percepat, jadi biar teman-teman tahu berapa lama saya memasak bawang putihnya. Yang penting sampai ada warna kecoklat-coklatan gitu sih teman-teman, bukan coklat gosong ya, bukan gosong karena akan pahit rasanya kalau sudah gosong. Yang ada warna coklat dikit gitu aja, 1 biji 2 biji ada yang warna coklat, itu berarti sudah seperti itu ya. Karena kalau nggak mateng juga nanti langu kalau bawang putih itu. Jadi lebih enak kalau sudah mateng pas ya. Diorek-orek terus sampai mateng. Masak bawang putih ini nggak ada 1 menit sih temen, nggak ada 2 menit maksudnya, mungkin 1 menitan ya. Nah gini aja, ini nggak saya skip loh, ini udah ada coklatnya, jadi saya kira ini sudah matang. Saya pinggirkan dulu bawang putihnya, lalu kita masukkan telurnya, diceplok gitu aja telurnya, diceplok, habis itu diorak-arik. Nah seperti ini, dipinggirkan ya bawang putihnya biar tidak tercampur nantinya. Oke, diceplok terus diorak-arik seperti ini sampai telurnya matang. Dan ini kan masih lembek ya telurnya, sampai matang agak-agak ketat gitu ya. Nah ini lengket-lengket enggak apa-apa, nggak lengket sih ini kalau di gosok-gosokin juga langsung merupul gitu. Tuh kan nggak lengket kok ini sebenarnya, soalnya ya ini wajan kesayangan saya suka pakai wajan ini teman-teman, makanya setiap masak gorengan saya selalu pakai wajan ini ya.
Dan mohon maaf sekali saya nggak ini waktu itu videonya mati, jadi saya nggak shoot waktu saya masukkan wortelnya sama terasi. Ini terasi sama wortel dimasukin dan saya kasih air untuk mematangkan wortelnya ya teman-teman. Terasinya saya remat-remat sampai hancur, lalu saya masukkan, saya kasih air, baru wortelnya. Nah, bebarengan sih ya, bebarengan memasukinya. Nah, ini saya matangkan wortelnya dulu ya teman-teman sampai empuk, soalnya kan nggak enak tuh kalau masak bihun wortelnya masih alot krekot-krekot gitu. Nah, ini videonya sedikit saya skip waktu memasak wortel ya, agak saya percepat waktu memasak wortel. Nah, ini tadi saya tinggal sebentar, lalu saya tes dulu apakah sudah empuk. Tapi sesuai selera ya, kalau teman-teman suka yang masih agak mentah juga bagus, itu gizinya masih banyak. Nah, tapi saya suka yang sudah empuk, lalu saya masukkan bakso-baksoannya dan sosisnya yang sudah saya potong-potong ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman ada udang, kasih udang enggak apa-apa. Kalau ayam, kalau teman-teman pakai ayam fillet itu dimasukinnya bareng wortel ya, soalnya ayam kan nggak apa-apa tuh masaknya lama. Tapi kalau bakso-baksoan atau udang dimasukinnya setelah wortelnya matang karena masaknya nggak butuh lama ya, kalau udang terlalu lama malah alot. Nah, seperti itu. Ini saya ora-ari aja sampai sekiranya sosis sama baksonya matang. Ini bentar aja sih, ini nggak lama, ini juga nggak saya skip ya teman-teman, nggak saya percepat ya, diorak-arik aja sampai menurut saya kalau tandanya sosis sudah ready itu agak melembung sedikit gitu ya, agak menggembung sedikit, jangan terlalu menggembung yang lama, nanti ledeh sosisnya, justru rasanya berkurang ya. Sedikit menggembung itu tandanya sosis sudah ready untuk dimakan ya. Lalu saya seasoning setelah ini teman-teman ya, diorak-arik. Simple kan teman-teman ya, bumbunya simple banget. Ini videonya benar-benar nggak yang saya skip gimana, paling ya tadi sempat kepotong sebentar gitu ya, itu tadi sempat kepotong sebentar. Jadi ini cepet banget. Lalu saya masukkan bihunnya dan sayurnya ya teman-teman. Sebenarnya masukin sayur itu sebelum bihun, sayur dulu. Ini saya pakai sawi ya teman-teman, sawi. Kalau teman-teman ada sawi putih nggak apa-apa, sawi hijau lebih bagus, ada warna-warni gitu. Sebenarnya sawi dulu diorak-arik baru bihun, tapi nggak apa-apa kalau memang kelupaan seperti saya ya, karena sawi masaknya juga cepet, nggak perlu lama-lama. Lalu kita masukkan saus tiramnya secukupnya ya, ini sekitar 1 sendok makan aja. Lalu saya masukkan penyedapnya dikit sini teman-teman, saya piur-piurkan dikit aja. Ini karena udah mau habis jadi agak susah ngeluarinnya, nggak apa-apa, yang penting penyedapnya masih bisa dipakai ya, kan kayak menggumpal gitu loh teman-teman, soalnya sudah mau habis, nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai ya, bazir kalau dibuang. Oke, lalu ini saya kasih minyak ikan, soalnya saya ada dan saya mau ngabisin minyak ikannya, jadi saya pakai setetes 2 tetes. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah, itu opsional saja. Lalu diaduk ya. Oh iya, dan garamnya jangan lupa teman-teman, saya garamnya pakai setengah sendok teh. Ini 1/4, tapi saya rasa kurang 1/4 sendok teh, jadi saya tambah 1/4 lagi, jadi totalnya setengah sendok teh ya teman-teman. Diaduk. Nah, ini mulai saya percepat ya, tapi ngaduk kayak gini kan nggak lama ya teman-teman ya, cepet ya. Ini karena saya rasa airnya sudah menyusut sekali, saya tambahin ya teman-teman, nggak apa-apa, ini nggak akan lodoh karena tadi nggak akan lodoh itu bahasa Indonesianya apa ya, nggak akan bleber gitu loh, apa ya, kematangan lah ya, overcook, soalnya tadi kita kan
waktu ngerendamnya kan ngerendam pakai air biasa, nggak pakai air panas. Jadi ini nggak akan ledeh gitu waktu dimasak teman-teman. Tambahin air aja. Justru kalau masih terasa alot, maksudnya bukan alot sih minyak, masih belum lembut, minyak belum lembut, ditambahin air aja, nggak usah takut-takut ya. Nah ini saya tes kok masih kok masih sedikit, saya incip kok masih sedikit ini ya, tapi nggak apa-apa, masih saya coba masak sampai minyak lembut, masih sedikit masih sedikit nggak lembut. Nah ini saya tambah air lagi gitu ya. Itu kenapa saya suka bihun beras teman-teman. Bihun beras ini semakin lembut semakin enak sih menurut saya, begitu ya. Tapi kalau teman-teman suka yang bihun jagung yang agak kenyal, nggak apa-apa pakai bihun jagung, sesuai selera aja. Ini waktu ngaduk saya percepat ya teman-teman, saya percepat sedikit aja, ngaduknya bener-bener yang sampai merata Kak, soalnya kalau nggak merata itu nanti rasanya tiba-tiba waktu ngegigit ada keras garam gitu kan nggak enak. Jadi bener-bener diaduk ya, nambahin airnya sesuai kematangan ya. Kalau dirasa minyak belum matang ditambahin air lagi nggak usah takut-takut ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup, jadi sudah enak jadinya seperti ini teman-teman. Nah ini bihun alan deso ya teman-teman. Ini yang cocok digunakan untuk nasi kuning, untuk nasi rames, itu bihun yang seperti ini. Ini nggak manis ya, jadi gurih rasanya. Ini cocok banget untuk lauk nasi rames, nasi kuning. Oke, terima kasih.